Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi kita di Beranda Didi. Untuk kali ini kita masih berwisata di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di pit stop keempat ini kita membahas pesangon berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021. Sebagai dasar hukum yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 81 angka 44 sampai dengan 61. Kemudian di PP 35 sendiri ada di pasal 40 sampai dengan pasal 59. Ketentuan pesangon ini sendiri sebenarnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, linknya ada di sini, yaitu perbedaan pesangon antara Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 11, perbedaan pesangon antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, termasuk tabel-tabel di sini, ini sudah pernah kita sampaikan di video tersebut. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, semua ada di video tersebut. Nah, yang belum diatur adalah yang ada di sini, yaitu ketentuan implementasi berapa kali uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak diberikan kepada karyawan. Di Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan ini belum diatur, di mana di sana diamanatkan bahwasanya ketentuan ini akan diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Sementara di Undang-Undang 13 sendiri sudah dicabut di Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, yang pertama, dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan perusahaan, di mana salah satu pihak, baik itu pekerja maupun pengusaha, tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka yang didapat pekerja adalah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja masing-masing 1 kali, serta berhak untuk uang penggantian hak. Kemudian yang kedua, apabila terjadi pengambil alihan perusahaan dan pekerja tidak ingin melanjutkan hubungan kerja, yang didapat penghargaan untuk uang pesangon dan penghargaan masa kerja masing-masing 1 kali, serta uang penggantian hak. Namun, apabila pengambil alihan tersebut disertai perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka yang didapat pekerja adalah setengah uang pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Nah, yang nomor 4, apabila terjadi efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, yang didapat juga sama, untuk uang pesangonnya setengah, penghargaan masa kerja 1 kali, dan penggantian hak. Namun apabila efisiensi tersebut untuk mencegah kerugian, berarti di sini belum terjadi adanya kerugian, maka yang didapat pesangon dan penghargaan masa kerja masing-masing 1 kali, serta penggantian hak. Kemudian yang nomor 6, apabila perusahaan tutup karena merugi selama 2 tahun terus-menerus ataupun tidak terus-menerus, yang didapat adalah uang pesangon setengah, penghargaan masa kerja 1 kali, serta penggantian hak. Dan nomor 7 di sini, dalam hal perusahaan tutup tetap bukan karena merugi, yang didapat pekerja adalah pesangon dan penghargaan masa kerja masing-masing 1 kali, serta penggantian hak. Nah, kalau tutupnya perusahaan disebabkan karena force majeure, itu yang didapat pekerja setengah kali pesangon, kemudian 1 kali penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Kalau terjadi force majeure, namun perusahaan tidak tutup dan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan, maka yang didapat karyawan adalah 0,75 kali uang pesangon, kemudian penghargaan masa kerjanya 1 kali, kemudian penggantian haknya berhak. Nah, dalam hal perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau PKPU yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian, yang didapat adalah setengah kali uang pesangon dan 1 kali penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. Selanjutnya untuk nomor 11, di sini dalam hal pengusaha dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena merugi, maka yang didapat pekerja adalah uang pesangon dan penghargaan masa kerja masing-masing 1 kali serta uang penggantian hak. Nomor 12, untuk perusahaan mengalami kepailitan, yang didapat setengah dari pesangon, kemudian 1 kali penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Nah, di dalam nomor 13 di sini, apabila pekerja melakukan permohonan PHK dengan alasan pengusaha melakukan tindakan sesuai pasal 36 huruf G, yaitu apabila perusahaan atau pengusaha melakukan penganiayaan, kemudian menghina secara kasar, mengancam, kemudian membayar upah tidak sesuai ketentuan selama 3 bulan terus-menerus, kemudian pengusaha membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan hal-hal melanggar hukum, kemudian pengusaha menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal tersebut boleh dilaksanakan dengan ketentuan uang pesangon dan penghargaan masa kerja masing-masing 1 kali serta berhak untuk uang penggantian hak. Namun apabila permohonan PHK sesuai nomor 13 tadi dinyatakan tidak terbukti oleh PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, maka yang didapat pekerja hanya uang penggantian hak serta uang pisah berdasarkan peraturan perusahaan masing-masing. Nah, kalau nomor 15 di sini adalah apabila pekerja mengajukan pengunduran diri sesuai pasal 36 huruf I, yaitu menginformasikan 30 hari sebelumnya, tidak dalam ikatan dinas, serta melaksanakan kewajiban sampai dengan berhentinya atau menyelesaikan hak kewajibannya, maka yang didapat adalah uang penggantian hak dan uang pisah. Nah, untuk yang ketentuan mangkir 5 hari berturut-turut dan sudah dipanggil 2 kali secara patut itu sama. Nomor 17, apabila terjadi pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama oleh pekerja dan sudah mendapatkan surat peringatan 1, 2, 3 secara berturut-turut, maka pengusaha dapat melakukan PHK dengan memberikan uang pesangon setengah, kemudian penggantian uang masa kerja itu 1 kali serta penggantian hak itu berhak. Kemudian apabila melakukan pelanggaran mendesak sesuai yang ada di perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, maka hanya berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak serta uang pisah. Nah, di sini mutlak harus disebutkan di dalam PKB ataupun PP-nya hal-hal apa saja yang menjadi pelanggaran mendesak atau pelanggaran berat di sini. Selanjutnya, apabila pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan berturut-turut yang disebabkan karena ditahan oleh pihak yang berwajib dengan dugaan tindakan pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan hak yang didapat pekerja hanya uang penggantian hak serta uang pisah. Nah, dalam hal nomor 19 tadi bukan atau tidak menyebabkan kerugian perusahaan, maka yang didapat adalah 1 kali penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Kemudian apabila putusan nomor 19 tadi tidak atau sebelum 6 bulan, maka pemutusan hubungan kerjanya dapat dilaksanakan dengan hak pekerja adalah uang penggantian hak serta uang pisah. Sedangkan
ketentuan 40 yang tidak menyebabkan kerugian perusahaan tadi, kurang dari 6 bulan perusahaannya, yang didapat adalah penghargaan masa kerja serta penggantian hak. Nah, nomor 23, apabila pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan dikarenakan sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja selama 12 bulan terus-menerus atau lebih, maka yang didapat pekerja adalah 2 kali pesangon, 1 kali masa kerja, dan penggantian hak. Begitu juga apabila pengajuan dilakukan oleh pekerja atas hal-hal yang ada di atas di sini, yaitu sakit, berkepanjangan, kecelakaan kerja. Kemudian untuk pekerja yang memasuki usia pensiun, yang didapat adalah 1,75 kali uang pesangon serta penggantian hak serta 1 kali uang penghargaan masa kerja. Untuk karyawan meninggal dunia, yang didapat ahli warisnya adalah 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Nah, kembali ke nomor 19 dan 20 tadi, apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, maka pengusaha tidak wajib untuk membayar upahnya. Namun, pengusaha hanya diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dari si pekerja tersebut. Adapun ketentuan bantuannya adalah untuk 1 orang tanggungan, yaitu sebesar 20% upah, kemudian 2 orang tanggungan 35% upah, 3 tanggungan 45% upah, dan 4 orang tanggungan atau lebih maksimal adalah 50% dari upah. Nah, bantuan ini diberikan untuk masa selama 6 bulan. Jadi hanya 6 bulan, yaitu terhitung sejak pertama kali pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib. Kemudian, dalam hal pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program dana pensiun, di mana iurannya dibayar oleh pengusaha, hal tersebut, dana pensiun tersebut dapat diperhitungkan sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah. Untuk PHK, penggabungan perusahaan, peluburan, pemisahan perusahaan, di mana pekerja ataupun pengusaha tidak ingin melanjutkan hubungan kerja. Kemudian, pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB yang sudah mendapatkan surat peringatan 1, 2, 3 secara berturut-turut. Kemudian pelanggaran mendesak, PK, PP, PKB, force majeure, serta meninggal dunia. Nah, apabila dana pensiun tersebut ternyata lebih kecil dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah, maka pekerja mendapatkan yang lebih besar dengan selisih ditanggung oleh pengusaha. Nah, ketentuan dana pensiun ini pembayarannya lebih lanjut diatur di masing-masing perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama di perusahaan. Kemudian, untuk usaha kecil dan mikro, pesangon itu masih menjadi kewajiban, namun untuk ketentuan dan besarannya diatur dalam kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Demikian rekan-rekan penjelasan kita. Seperti biasa kita ingat pesan itu, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Dan tak lupa diingatkan kembali untuk subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.